Lagi di YouTube channel Minda Isaura. Nah, sekarang aku mau bagi sedikit tips buat teman-teman, apalagi yang pemula pakai softline seperti saya. Jadi singkat cerita, saya itu udah pakai softline itu selama 10 tahun. Lumayan ya, 10 tahun itu dari 2009 ke 2010 deh. Jadi saya pakai itu mulai saya dari kuliah sampai saya beraktivitas kerja, kantor, aktivitas sehari-hari, karena saya sering pakai softline. Karena kalau pakai kacamata itu suka nggak nyangkut di sini, hidungnya pesek. Tapi tips, sebenarnya apa sih yang pemula pemakai softline itu yang harus diperhatikan waktu beli softline demi keamanan, kenyamanan, dan kesehatan mata. Jadi yang pertama itu kita harus pastikan tuh kebutuhan kita untuk apa. Apakah jenis softline yang kita butuhkan itu untuk fashion, atau memang jenis softline yang memang benar-benar kita butuhkan untuk aktivitas sehari-hari gitu. Jadi kalau saran saya, pemula yang mau pakai softline atau mau coba-coba itu dalam arti dia bukan ada yang minus mata ya gitu. Tapi kalau udah ada minus mata, pastiin dulu, cek dulu minus matanya berapa gitu. Nah, nanti dari pihak optik itu akan rekomendasikan kamu cocoknya pakai softline yang mana, minusnya yang berapa. Kita biasanya kalau pakai softline itu, kalau bagi yang sudah minus itu harus dipastikan lagi kita minusnya sudah berapa. Nanti direkomendasikan dari pihak optiknya itu kita harus pakai berapa, karena nggak boleh lebih tinggi dari minus kacamata. Nah, yang kedua, kalau bagi pemula itu saya sarankan yang sudah minus pakainya yang bening gitu, karena bening, kalau dia softline yang bening kadar oksigennya lebih tinggi daripada yang berwarna. Jadi itu cocok buat pemula yang memang sudah punya minus mata gitu. Nanti lama-lama terbiasa kok. Perhatikan lagi, cek kadaluarsanya. Kadaluarsanya itu biasanya kalau softline itu ada yang sekali pakai buang, ada juga 2-3 minggu, ada 3 bulan, 6 bulan, bahkan ada yang 1 tahun gitu. Kalau saya biasanya pakainya ada yang 3 bulan, 6 bulan juga ada. Sebenarnya tergantung kebutuhan sih teman-teman. Nah, selain itu juga teman-teman harus pastiin kan tangan kita lagi steril, wadah softline juga harus bersih gitu, harus steril juga. Jadi nggak boleh sembarangan kalau pakai softline itu, nggak boleh sembarangan tangan kotor langsung cabut, itu nggak boleh, karena itu nanti makin iritasi. Dan teman-teman harus bisa tahu sendiri kadar air mata kita itu seperti apa. Maksudnya kita suka orang yang cepat ngeluarin air mata kah atau sulit gitu, itu harus juga dipastikan gitu. Nah, kalau buat kadar yang dia cengengan kayak aku nih cengengan gitu, jadi aku aman-aman aja tuh pakai softline yang model tipe seperti apapun gitu. Tapi kalau kita sulit tuh untuk air mata itu kan sebagai pelumas ya, pelumas bagian area mata kita ya gitu. Tapi kalau itu sedikit, karena memang ada kadar air mata dia itu sedikit gitu, jadi itu juga bisa menjadi iritasi kalau nggak pas dapat softline yang kadar airnya cukup tinggi. Nah, ini salah satu tempat softline kesukaan aku ya. Jadi ini dia itu di dalamnya tuh ada ada ini buat tempat softline ya, yang tipe di mata. Terus ada ini juga, ini buat penjepit softline-nya, pindahin ke sini baru masukin mata. Dan ini sangat sering saya bawa kemana-mana, karena kan kalau di tengah jalan kita matanya lagi gimana, kita bisa tetesin pakai ini kecil, jadi nggak ribet bawa yang gede. Kita nggak bawa yang gede yang seperti ini. Terus tempatnya jangan lupa. Jadi ini sangat simple. Saya anjurin sih setiap orang pemakai softline itu standby tempat ini. Airnya harus dipastikan berapa. Itu karena softline punya kadar air sendiri ya. Dan di sini juga ini saya nggak tahu. Ini kebetulan softline yang sering saya pakai juga. Kalau saya nggak tahu yang mereka seperti apa. Ini kayak softline. Ini softline fashion ya. Jadi dia tuh warnanya rada coklat. Warnanya rada coklat gitu. Ini kadar airnya. Ini yang saya pakai, kadar airnya lumayan, jadi kayak saya seharian kalau kerja dari jam 8 sampai kadang sampai jam 6 bahkan lebih, itu saya nggak netesin yang namanya tetes mata ya, obat tetes matanya. Nah, terus teman-teman harus pastiin nih softline itu juga ada yang tebal, ada yang tipis gitu. Teman-teman harus kenalin matanya apakah bagusnya yang tebel, jangan dipaksain, karena kalau ada kan yang tipikalnya biar
beda, kelihatan beda pakai yang kacamata yang softline-nya itu yang diameternya gede gitu. Itu nggak boleh. Nah, harus disesuaikan dengan kondisi mata, karena kalau dia terlalu gede atau tebal itu buat kita nggak nyaman, pasti di mata tuh nggak nyaman. Terus pemakaian softline itu harus kamu bisa pastiin mana yang di depan, mana yang di belakang. Karena kalau kita pakainya itu di belakang, yang di belakang ternyata kita pasang, karena kan warnanya kadang sama ya, kita nggak bisa bedain. Kalau dia pemakaiannya di belakang, dia itu kalau kita masukin mata, dia itu akan bergerak, nggak pas di posisi bola mata kita. Jadi dia itu akan naik turun. Tapi kalau kita pasangnya pas, dia itu nggak akan bergerak. Gitu. Nah, itu salah satu. Yang kedua, kalau kondisi mata lagi iritasi, jangan coba-coba pakai softline. Gitu. Kita nggak tahu namanya softline itu kan penempatannya di luar, seperti itu kita nggak tahu dari area lingkungan, kita pasang lagi, itu bisa jadi iritasi lagi. Gitu teman-teman. Jadi aku mau tunjukin teman-teman. Nah, ini aku lagi beli softline baru warna rada coklat ya, rada coklat, nanti aku coba pakaiin. Nah, setelah teman-teman sudah beli yang begini, setidaknya minimal itu 4 jam direndam dulu sama diganti airnya sama. Kalau saya itu seringnya pakainya yang ini, jadi banyak ya, air softline itu banyak banget, tapi saya selalu pakai yang ini, Reno ya. Nah, saya selalu pakai ini simple banget dan menurut saya bagus banget buat mata, buat orang softline. Terus kalau softline itu kita harus tahu, bukan jangan terpancing dengan murahnya, tapi teman-teman harus pastiin softline teman itu dari bahannya apa. Karena kalau softline itu lebih bagus yang silikon hidrogel gitu. Jadi jadi dia nggak cepat rusak. Kalau cepat rusak kan nanti ganti lagi softline-nya. Gitu. Kurang lebihnya itu sih tipsnya. Jadi perhatikan diameternya, jangan maksain harus pakai softline yang gede. Terus periksa dulu kondisi mata teman-teman, minusnya sudah berapa gitu. Terus pastiin teman-teman itu butuhnya untuk fashion atau apa. Kalau sudah minus, saya sarankan buat pemula itu pakainya yang bening dulu. Nah, nanti lamban laut bisa pakai yang berwarna. Terus yang keempat, kebersihan saat memasang, melepas softline kalau boleh sebelum dan setelahnya kita harus pakai hand sanitizer. Terus tempat softline-nya juga harus diperhatiin. Terus pemilihan softline itu perhatikan kadaluarsanya, perhatikan kadar airnya, terus diameternya berapa, itu harus diperhatikan karena itu sangat penting banget. Oke guys, itu dulu sih.